Untuk mengetahui proses sidang perkara dugaan berita bohong hasil tes usap dengan terdakwa MRS, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Yogi Yuliarto di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang Yogi. Yogi, bagaimana perkembangan terbaru dari sidang Rizik pada hari ini? Apakah ada fakta baru yang terungkap di pengadilan? Selamat siang Heranov, benar sekali memang sidang lanjutan dari kasus terdakwa Muhammad Rizik Syihab digelar hari ini sejak Rabu pagi sekitar pukul 9.30 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat ini pukul 1 siang sudah dinyatakan kondisi atau sidang dalam posisi break atau istirahat sejak sekitar setengah jam yang lalu. Tapi dapat saya informasikan, saya tadi sempat mengikuti jalannya persidangan. Dari awal persidangan, agenda sidang hari ini memang ingin menghadirkan beberapa saksi dan ahli yang sengaja dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa untuk memberikan pernyataan dan statement keahlian sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Di antaranya yang dihadirkan adalah ahli epidemiolog, ada juga ahli tata negara, dan juga ahli bahasa. Kalau saya perhatikan, kalau saya lihat tadi ada ahli hukum tata negara di sana, menyatakan bahwa sebenarnya pasal yang ditujukan atau dituduhkan didakwakan kepada terdakwa Muhammad Rizik Syihab ini sebetulnya tidak terlalu tepat, karena penyebaran berita bohong yang didakwakan ini sebenarnya hanya bisa di dalam pasal tersebut, itu hanya bisa diberlakukan pasal tersebut untuk insan penyiaran dan sengaja disiarkan kepada khalayak ramai untuk membuat keonaran. Lalu kalau kita lihat juga dari sisi epidemiolog, dari para saksi dan ahli juga menyatakan bahwa mengenai rapid test sendiri memang dinyatakan di situ tidak bisa menjadi konfirmasi bahwa terdakwa Muhammad Rizik Syihab itu dinyatakan positif COVID-19. Artinya mereka menyatakan bahwa jika terdakwa menyatakan dia baik-baik saja, itu bukan berarti dia tidak terpapar COVID-19. Jadi juga dibahas dari sisi bahasa. Menarik ketika kita melihat di sini ada ahli tata bahasa yang didatangkan, yaitu Dr. Frans Assisi datang. Beliau menyatakan dari KBBI ada kata bohong dan onar yang dibahas dalam sidang kali ini, menyatakan bahwa kata bohong ini berbeda dengan kata keliru. Bohong artinya adalah menyampaikan sesuatu dengan sengaja menutupi kebenaran. Dia tahu itu benar, tapi disampaikan tidak sesuai dengan kebenaran. Itu bohong. Sementara jika dia tidak tahu sesuatu itu benar dan disampaikan, itu artinya keliru, bukan bohong. Nah, juga ada kata onar. Onar juga di sini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Onar dari sisi membuat kehebohan, atau onar sampai menjadi kerusuhan. Dan keonaran yang dibuat dengan berita bohong tersebut baru masuk tahap kehebohan, karena hanya masuk ke tahap pro kontra, bukan kerusuhan seperti kerusuhan yang terjadi di jalan raya atau di tempat-tempat vital lainnya. Nah, memang saksi dan ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa ini ditujukan untuk memberikan konfirmasi bahwa Muhammad Rizik Syihab itu tidak masuk ke dalam kategori berbohong dan menyebarkan berita bohong hingga menyebabkan keonaran. Saya juga melihat tadi di dalam ruang sidang itu juga dihadiri juga terdakwa Muhammad Rizik Syihab yang duduk berdampingan dengan tim kuasa hukum. Heranov. Ya, lantas apa respon dari JPU Jaksa Penuntut Umum KPK Jaksa Penuntut Umum maksud saya di Pengadilan Negeri terhadap keterangan yang disampaikan oleh terdakwa ataupun dari kuasa hukum terdakwa ini, Yogi? Ya, memang beberapa kali tadi juga ada respon atau reaksi tanya jawab dari JPU juga mengenai keterangan dan kesaksian yang disampaikan oleh para ahli dan para saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum terdakwa. Di antaranya mengenai kenapa harus KBBI yang digunakan sebagai acuan, lalu kenapa rapid test itu tidak bisa dianggap sebagai konfirmasi, dan para saksi juga ahli juga memaparkan sesuai dengan kapasitas mereka. Di antaranya kenapa harus KBBI, karena KBBI bukan mewakili satu orang saja, tapi dirundingkan dalam sebuah konfirmasi dalam sebuah rapat yang disusun oleh lembaga bahasa di Indonesia dan setiap 5 tahun sekali diperbarui. Juga kenapa rapid test ketika itu tidak bisa dinyatakan sebagai konfirmasi seseorang positif COVID-19, karena akurasinya sangat rendah dan harus ada uji PCR untuk memastikan seseorang itu terkonfirmasi COVID-19. Heranov. Baik, kita tunggu perkembangan terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Yogi Tujuliarto langsung dari PN Jakarta Timur.